atas apa? Atas dugaan sumpah palsu, kemudian pemalsuan, dan juga memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Ini semua tidak masuk akal, saya jelaskan. Nomor 1, Dr. Ike Farida tidak pernah bersumpah. Gitu, terkait novum itu tidak pernah bersumpah karena penemunya aja bukan Dr. Ike Farida. Dr. Ike Farida hanya mengajukan PK aja gitu, seperti itu. Terus di mana kalau kita lihat pasal 242 ya, itu tuh orang yang bersumpah, penemu novum misalnya ya, misalnya dalam hal ini penemu novum, itu dia bohong atau bagaimana? Nah, dia harus sumpah dulu, sumpah intinya. Kalau enggak dia menemukan novum itu tidak bisa diwakilkan sumpahnya. Jadi tidak bisa juga kita katakan dalam hal ini tiba-tiba yang sumpah siapa, yang jadi tersangka Dr. Farida, itu tidak bisa. Itu nonsens sama sekali. Jadi harapan saya ini terbuka ke publik semua bahwa Dr. Ike Farida dijadikan tersangka itu atas sesuatu yang dia tidak lakukan. Gitu. Bagaimana mungkin? Coba kita tanya orang yang tidak bersumpah, yang notabene juga dia tidak diwajibkan untuk bersumpah, tidak berdasarkan undang-undang, dinyatakan dijadikan tersangka dengan tuduhan melakukan sumpah palsu. Kan ini tidak masuk akal. Iya, itu mereka, kita bingung, kita heran, dan kita sudah sampaikan ke mereka. Saya sampaikan kepada pihak PMJ, tapi mereka tetap saja gitu. Kita minta GP, ayo GP gelar perkara, mereka tidak melaksanakan sampai sekarang. Kita hampir bersurat tiap hari, kita katakan ayo gelar perkara biar perkaranya jelas dong, seperti itu, biar jelas kenapa kok bisa Dr. Ike Farida tiba-tiba dijadikan tersangka. Nah, kemudian terkait dengan pemalsuan surat, kita tidak ada pernah palsukan surat, dan mereka juga tahu karena kita sudah lapor balik kasus ini gitu. Mereka tahu bahwa surat, baik itu akte perjanjian kawin, pencatatan perjanjian kawin, terus kemudian surat-surat lainnya, itu semua adalah asli dan mereka sudah tahu itu, dan mereka sudah melakukan penyelidikan terkait hal ini. Kok bisa gitu semuanya asli dijadikan tersangka gitu ya? Ini aneh. Ini tuh kayak kalau kita ilustrasikan kasusnya Joshua, ini mirip. Kenapa miripnya? Dibilang bahwa tadinya ya awalnya kan tembak-tembakan dan lain-lain, ditutupilah nih kasus Joshua. Tapi ini kebalikannya sih ya. Kasusnya Joshua tembak-tembakan, terus kemudian dibilang A, B, C, D, E, F, G di awal gitu kan. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Jadi ini seperti membohongi diri sendiri polisi pun. Bagaimana bisa Pak, Bu, orang tidak bersumpah dituduh melakukan sumpah palsu? Saya tanya. Dia tidak ada kewajiban bersumpah, dituduh melakukan sumpah palsu, kan nggak masuk akal, nggak masuk logika gitu loh. Orang nggak sumpah sama sekali. Saya tanya Pak Kapolri, saya tanya Pak Kapolda, kok bisa Dr. Ike Farida dijadikan tersangka? Kok bisa ketika kami minta gelar perkara, terus kemudian dibilang bahwa nggak bisa gelar perkara karena belum diambil keterangannya Dr. Ike Farida misal. Saya tanya, pas menjadi tersangka ini emang ada keterangan dari Dr. Ike Farida? Kan nggak ada. Kenapa ketika kita udah jelas-jelas seperti ini tidak bisa dilakukan gelar perkara untuk dilakukan SP3, penghentian penyidikan? Jangan ngada-ngada. Kalau nggak ada tindak pidana ya jangan dijadikan ini urusan pidana dong, seperti itu. Ini kan jelas ada putusan PK, Dr. Farida dimenangkan. Kalau mau mempermasalahkan novum itu udah jelas, sudah diputus sama pengadilan, novumnya sah. Kenapa dijadikan permasalahan lagi? Iya kan? Kok bisa gitu? Jadi ini benar-benar harus diangkat kasusnya. Semua orang harus tahu bahwa di Indonesia ada penetapan sebagai tersangka pada orang yang tidak bersumpah. Tersangka sumpah palsu yang tidak pernah bersumpah, yang tidak pernah menyuruh orang bersumpah juga.
gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya dituduh sesuatu padahal dia tidak ada kaitannya gitu, tidak melakukan apa-apa. Dituduh membunuh padahal dia nggak ada bukti dia membunuh gitu. Padahal udah tahu yang membunuh si A. Dia seperti itu.